Tahukah kita bahayanya pandangan yang menyimpang? Ikuti terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Biarlah Lampumu Makin Terang. Biarlah lampumu makin terang, malam tergelap telah dekat. Di saat malam menjelang, datangnya juru selamat. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu, telah hampir datang Yesus, pancarkan cahayamu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 23 Juli 2026. Pelajaran yang keempat di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Menikah dan Lajang. Penegasan Paulus bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus muncul dalam konteks peringatan terhadap percabulan. Menjadi bait Roh adalah satu-satunya cara untuk hidup kudus. Jemaat adalah komunitas Kristen yang membedakan dirinya dari lingkungan sekitarnya. Kehadiran Roh Kuduslah yang memungkinkan hal ini. Bacalah 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 1 Korintus 7 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan sekarang, tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ada pelajaran penting tentang seksualitas dalam 1 Korintus 7. Secara kasar, pasal ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, petunjuk mengenai pernikahan. 1 Korintus 7 ayat 1-24. Dan kedua, petunjuk mengenai hidup melajang. 1 Korintus 7 ayat 25-40. 1 Korintus 7 membantu kita memahami bahwa berbicara tentang seksualitas itu penting dan perlu. Namun, ketika membaca 1 Korintus 7, kita harus ingat bahwa Paulus menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik terkait isu-isu di jemaat Korintus. Jika tidak, beberapa pernyataan dapat menimbulkan kesan bahwa
ia memiliki pandangan yang rendah terhadap pernikahan, padahal tidak demikian. Hebatnya perintah jauhilah percabulan dalam 1 Korintus 6 ayat 18 diapit oleh gagasan untuk bersatu dengan Kristus dan menjadi bait roh. Adakah cara yang lebih baik untuk menjauhi percabulan? Tentu saja tidak. Juga Allah menciptakan seks, tetapi itu harus dinikmati hanya dalam pernikahan. Seks adalah hak istimewa bagi mereka yang berada dalam pernikahan antara pria dan wanita. Satu-satunya jenis yang disetujui dalam Alkitab. Ketika mengatakan jauhilah percabulan, Paulus mungkin teringat pada kisah Yusuf. Alkitab mengatakan bahwa sebelum rayuan penuh nafsu dari istri Potifar, Yusuf lari keluar rumah. Kejadian 39 ayat 18. Hal ini disebutkan tidak kurang dari 4 kali dalam Kejadian 39 ayat 6-18. Alkitab tidak mengatakannya secara langsung, tetapi tersirat bahwa Yusuf menunggu untuk berhubungan seks hanya dalam pernikahan. Kejadian 41 ayat 45. Dia adalah seorang pria yang dipenuhi Roh Kudus dan ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bagaimanakah kita sebagai jemaat dapat melindungi diri kita dari pandangan-pandangan yang menyimpang tentang seksualitas yang mendominasi budaya? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Meski banyak tidur, tetap tak mau dengar amaran. Iman kami tetap harap pada datangnya Tuhan. Hai saudara, berjagalah, agar tetap terang lambungmu, telah hampir datang Yesus, pancarkan cahayamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Kali kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat mempelajari tentang perintah mengenai bagaimana orang yang sudah menikah dan mereka yang memilih untuk lajang. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat terus menuntun kami ya Tuhan, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun ada begitu banyak cobaan di sekitar kami yang dapat menghancurkan kehidupan kami, yang dapat membawa kami jauh daripada-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat terus setia kepada-Mu, mengikuti perintah-perintah-Mu, terutama dalam hubungan pernikahan atau keputusan untuk lajang. Ya Tuhan, apapun keputusan kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, kiranya Engkau menguatkan kami untuk dapat hidup terus sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 23 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.